Saya mulai nih, Kak. Maaf Ya, tadi nggak terikut. iya, enggak apa-apa. Coba dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Riza Dwi Wulandari. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena kakak telah meluangkan waktu dan bersedia untuk saya mintai beberapa informasi terkait dengan Kak Riza. Baik, Kak, perkenalkan, saya Fani Briana Hidayati dengan NIM 212303101067, mahasiswa baru Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Saya berasal dari kelompok 2, yaitu Virginia Anderson. Baik, Kak, untuk pertanyaan yang pertama mengenai profil kakak. Setahu saya kan nama lengkap kakak Kak Riza Dwi Wulandari. Dan setahu saya juga dipanggilnya Kak Riza. Apa mungkin ada panggilan lain dari teman-teman kakak nih, Kak? Untuk panggilan dari teman-teman saya biasanya manggilnya Rija. Pakai J, bukan pakai Z. Baik, Kak. Untuk tempat tanggal lahir kakak di mana dan kapan nih, Kak? Untuk tempat tanggal lahir saya di Lumajang tanggal 16 Juli tahun 2000. Mungkin saya nanti bisa silaturahmi ke rumah Kak jika kakak mengizinkan untuk memberitahu alamat rumah kakak. Gimana nih, Kak? Alamat rumah saya di Perumahan Suko Asri, Blok G2, RT3, Kelurahan Rogoturunan. Mungkin kalau misalnya ada waktu senggang bisa main-main. Iya, Kak, nanti kalau ada waktunya. Untuk hobi kakak, biasanya kalau mengisi waktu luang, ngapain ya, Kak? Gimana? Hobi kakak. Hobi saya bermain basket, sama kadang jogging juga. Sudah dari lama main basket, Kak? Sudah dari SMA, di SMA 1 Lumajang itu semasa. Kalau untuk riwayat pendidikan dari SD sampai SMA di mana nih, Kak? Untuk di SD-nya saya di SD Cipta Turunan 1, untuk SMP-nya di SMPN 1 Sukodono Lumajang, sedangkan untuk SMA-nya di SMA 1 Lumajang. Lalu kan saya ingin ikut organisasi. Tapi saya masih bingung, Kak, ikut apa enggak. Mungkin kakak ada saran untuk saya ke depannya membagi waktu antara kuliah dengan organisasi. Untuk saran saya ya, kalau saya sendiri biasanya lebih dibuat enjoy aja. Jadi biarkan mengalir sesuai dengan alurnya. Kadang kan kita ada tugas dan juga ada tugas dari kepanitiaan ya. Dari tugas ke perkuliahan dan juga kepanitiaan ini kita pilah dulu mana yang seharusnya kita kerjakan dulu. Kita lihat detailnya dulu. Kalau misalkan tugas kuliahnya yang harus kita selesaikan dahulu ya kita selesaikan itu. Tapi untuk tugas kepanitiaan ya jangan ditinggal juga. Tapi kita mulai mencicil kayak nyari konsepnya atau mulai tanya-tanya ke kakak panitia yang lain bagaimana ini. Jadi nanti ketika kita sudah ada di misalkan deadline-nya untuk perkuliahan sudah selesai ya, kita sudah mengerjakan ya. Jadi kita langsung tinggal menggabungkan yang kepanitiaan yang sudah kita cicil itu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu terlalu difikirkan bagaimana membagi waktunya. Nanti lama-lama pasti akan terbiasa dengan banyaknya adanya tugas dari perkuliahan dan juga adanya tugas dari kepanitiaan. Karena kan kita sebagai perawat ya nantinya ya. Kalau di perkuliahan otomatis kita kan ada nanti yang namanya praktek klinik. Nah, di praktek klinik itu kan kita nanti akan ada pembuatan laporan pendahuluan, laporan askep. Ini itu pasti membutuhkan waktu yang kita harus benar-benar bisa membagi waktu. Mungkin dengan kegiatan
organisasi atau hima, kita juga bisa mulai belajar bagaimana cara membagi waktu yang benar, bagaimana supaya tidak jadwal dari kita itu tidak bertabrakan ataupun terkendala seperti itu. Jadi intinya kita harus punya skala prioritas nih Kak, sama belajar manajemen. Ya, kita harus tahu prioritasnya dulu, kemudian kita bisa mulai beradaptasi. Tidak bakalan bisa langsung ya atau instan kita langsung bisa semuanya, enggak, pasti ada proses-prosesnya. Lalu untuk pengalaman organisasi sebelum ikut hima ini, apakah kakak pernah mengikuti organisasi lain seperti organisasi di luar atau waktu SMA? Untuk organisasi sendiri, kebetulan saya di organisasi hima ini organisasi pertama kali saya. Saya waktu SMP dan juga SMA itu sudah pernah ada rencana untuk ikut daftar OSIS. Cuman saya mengurungkan diri karena saya merasa takut pada saat adanya tes wawancara. Karena saat itu saya mikirnya kalau wawancara itu pasti yang ditanya itu sembarang kalir. Dan saya tidak pernah memiliki pengalaman diwawancarai kan ya. Tapi setelah lulus SMA, saya bertekad saya di kuliah ini harus ikut organisasi. Selain bisa membuat rasa percaya diri, kita kan dengan organisasi kita jadi lebih banyak mengenal orang. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang banyak. Terutama kita sebagai perawat kan nanti berkomunikasi langsung kan ke pasien. Jadi ya alasan saya ikut hima yaitu saya ingin bisa berkomunikasi dengan masyarakat umum dengan sikap yang percaya diri seperti itu. Lalu untuk kesan dan dukanya menjadi panitia PMP apa nih Kak? Setelah kakak pun mau disampaikan yang dukanya dulu atau gimana? Kalau kesannya ya, kesan dari panitia PPMB ini senang ya, pastinya senang karena kita bisa bertemu dengan adik maba. Kemudian kegiatan PPMB ini kan ada 3 kampus ya, dengannya 3 prodi, dari panitia FK, panitia Pasuruan, dan juga panitia Lumajang. Jadi kan kita memikirkan menyatukan 3 pemikiran dari masing-masing kampus dengan sistem yang dimiliki oleh masing-masing kampus, ciri khasnya masing-masing kampus dijadikan satu, jadi kesatuan. Gitu. Itu kesannya jadi ya sangat menarik. Namun kendalanya itu kadang kalau misalkan panitia PPMB ini kita masih sering miskomunikasi karena kadang kan kita terkendala saat rapat, jadi ya banyak yang ada yang masih kuliah, jamnya kuliah, jadi tidak seluruh panitia itu ikut rapat kadang. Itu yang menjadi kadang ketika ada satu susunan acara yang diganti, ternyata panitia yang lainnya tidak tahu. Mungkin itu kendalanya selama menjadi panitia PPMB. Lalu untuk pesan-pesan untuk maba yang mengikuti PPMP termasuk saya apa saja nih Kak? Untuk pesannya tetap semangat mengikuti kegiatan PPMB 2021. Kemudian selalu jaga kesehatan dan juga selalu percaya diri dan berpikir bahwa kita itu mampu untuk melakukan kegiatan PPMB dan juga perkuliahan. Dan saya berharap untuk maba tahun 2021 bisa lebih mudah atau lebih cepat beradaptasi dengan sistem perkuliahan yang berbeda dari sistem SMA. Kemudian kalau misalkan ada yang ditanyakan pada saat pemaparan materi, usahakan kita tanya. Jadi jangan diam aja, kita tidak tahu, tidak mengerti, tapi kita hanya diam saja. Usahakan untuk tetap percaya diri, tanya kepada pemateri, dan juga lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan PPMB. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Saya akan berusaha untuk menjalankan pesan-pesan Kakak. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan Kak? Kalau tambahannya mungkin itu saya lebih semangat lagi PPMB-nya karena kan online ya, dan juga usahakan lebih mengenal dengan teman sesama, terutama seangkatan.
Kemudian jaga hubungan baik dengan kakak tingkat ataupun nanti dengan adik tingkat. Usahakan tetap selalu menjaga hubungan baik antara kakak tingkat dan adik tingkat, karena kan di keperawatan kita kan harus caring, bersikap caring kepada semua. Kalau misalkan kita bisa bersikap caring kepada sesama kita, otomatis kan kita bisa menerapkannya kepada masyarakat dan juga kepada pasien kita nantinya, dan itu akan sangat bermanfaat atau sangat berguna bagi kita, baik di lingkungan pekerjaan ataupun nanti ketika waktu magang atau praktek klinik. Jadi tetap semangat. Iya Kak, terima kasih. Oh iya Kak, saya sudah follow Instagramnya Kak. Iya, sudah saya follow kok. Terima kasih Kak. Oh iya, saya akhiri nggih Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf tadi nggak terekord, jadi buang-buang waktu Kak. Terima kasih Iya. Kak. Saya izin live ya. Iya Kak. Assalamualaikum.